Tema khotbah malam ini. Tuhan, mengapa kau tak menjawab doaku? Apakah karena doaku tidak indah dan teratur? Tema khotbahnya, seperti jeritan hati yang pilu atau protes kepada Tuhan ya. Baiklah, kita fokus ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada di titik di mana kita berlutut di hadapan Tuhan, menangis dalam kesendirian, mengucapkan kata-kata yang menurut kita sudah indah, penuh puisi, penuh makna, panjang banget, penuh susunan kata yang kita pikir akan membuat Tuhan menoleh, tapi yang kita terima hanyalah hening? Seperti berbicara ke udara, seperti bicara kepada tembok, seakan Tuhan sedang memalingkan wajahnya. Pernahkah saudara berpikir, mungkin doa saya tidak seindah doa orang lain? Mungkin doa saya terlalu berantakan. Mungkin Tuhan ingin mendengar bahasa yang rapi, seperti syair rohani, agar ia mau menjawab. Pertanyaan itu wajar, karena banyak dari kita dibesarkan dengan gambaran bahwa doa yang indah adalah doa yang panjang, berstruktur, penuh kata-kata yang manis. Tapi hari ini, kita akan belajar sesuatu yang mungkin akan membebaskan hati saudara. Bahwa Tuhan tidak menjawab doa karena keindahan kata-kata kita, tetapi karena kebenaran hati kita. Kita akan belajar bersama doa seperti apa yang Tuhan kendaki. Kita bahas tipis-tipis ya. Kita bahas secara singkat dan sederhana saja. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu hari ini dengan segala pertanyaan yang ada di dalam hati kami. Kami mengaku seringkali kami merasa Engkau diam. Kami merasa doa kami terhenti di langit-langit kamar. Kami merasa doa kami tak sampai ke telingamu. Tapi hari ini, Tuhan, bukalah hati kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang lebih melihat hati kami daripada mendengar indahnya kata-kata kami. Roh Kudus, tuntun setiap perkataan hamba-Mu ini, supaya yang disampaikan bukan hanya pengetahuan, tapi firman yang hidup dan menyala di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like, dan komen juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan kalau Menara Pengharapan upload video khotbah terbaru. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan, tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke inti khotbah. Saudara yang saya kasihi, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita seringkali mengukur kekuatan doa kita dari bagaimana doa itu terdengar di telinga manusia. Kalau doa kita terdengar rohani, terdengar indah, terdengar berwibawa, kita merasa doa itu pasti lebih kuat. Tapi Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6 ayat 7 berkata, "Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan." Ini adalah teguran langsung dari Tuhan Yesus, bahwa ukuran keberhasilan doa bukanlah jumlah kata, bukan panjangnya kalimat, bukan
rumitnya bahasa, tetapi hubungan kita dengan Bapa di surga. Maaf saudara. Ini ada kisah ilustrasi yang sederhana namun memberkati. Saya teringat seorang ibu di gereja kecil di desa. Ibu itu tidak pernah bersekolah tinggi, tidak tahu bahasa-bahasa yang indah kayak seorang penulis puisi. Bahkan seringkali dia berdoa sambil terbata-bata, kadang salah menyebut kata. Tapi setiap kali dia berdoa, hadirat Tuhan terasa begitu nyata. Mengapa? Karena doa itu keluar dari hati yang tulus, bukan dari mulut yang ingin dipuji. Saudara, Tuhan lebih mendengar satu kalimat dari hati yang hancur daripada 1000 kalimat dari mulut yang ingin dipuji. Kadang kita merasa Tuhan diam bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia sedang mengajar kita sesuatu. Hana dalam 1 Samuel 1 berdoa bertahun-tahun untuk seorang anak, tetapi Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk memberikan Samuel. Daniel, seorang nabi yang setia, harus menunggu 21 hari sebelum malaikat membawa jawaban karena ada peperangan rohani di udara. Artinya, keterlambatan jawaban doa bukan selalu tanda Tuhan menolak, tetapi seringkali tanda Tuhan sedang bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan rencananya yang sempurna. Coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita bisa menunggu jawaban Tuhan selama bertahun-tahun? Baru 1 minggu menunggu saja, hati sudah mulai gelisah, mulai bertanya-tanya dalam hati. Benar tidak saudaraku? Saya pun dulu pernah mengalami hal seperti ini. Tetapi saudaraku, ada juga saat-saat di mana Tuhan memang menahan jawabannya, karena hati kita belum siap. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Ini adalah alasan mengapa Tuhan dalam kasih-Nya berkata tidak atau tunggu. Dia tahu jika Dia memberi kita jawaban sekarang, kita justru bisa rusak karenanya. Kadang jawaban tidak adalah perlindungan, dan jawaban tunggu adalah persiapan. Saudara, kita seringkali seperti anak kecil yang meminta kunci mobil kepada ayahnya, padahal dia belum bisa mengemudi. Ayah yang baik tidak akan memberikannya, bukan karena dia pelit, tetapi karena dia tahu itu bisa membahayakan anaknya. Demikian pula Bapa kita di surga. Dia tahu kapan kita siap menerima jawaban, kapan kita perlu dilatih untuk menunggu, dan kapan kita harus belajar percaya bahkan saat kita tidak mengerti. Banyak orang berkata, "Pak, saya sudah berdoa lama sekali, tapi Tuhan tidak menjawab. Apakah karena doa saya tidak teratur? Apakah karena saya tidak bisa menyusun kata-kata indah?" Jawabannya jelas, tidak. Tuhan tidak menunggu kita menjadi ahli retorika untuk menjawab doa kita. Dia menunggu hati kita benar di hadapan-Nya. Mazmur 66 ayat 18 berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Jadi yang menjadi hambatan bukan kata-kata yang berantakan, tetapi hati yang tidak murni. Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kebencian, dan dosa yang kita pelihara, doa kita seperti terhalang. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar,
ialah segala dosamu. Inilah sebabnya mengapa Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 25, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, kalau kita mau doa kita dijawab, kita perlu datang kepada Tuhan bukan dengan kebanggaan, tapi dengan pertobatan. Tuhan lebih menghargai doa seorang pemungut cukai yang memukul dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," daripada doa orang Farisi yang membanggakan amalnya. Doa seperti itu mungkin terdengar sederhana, tetapi di hadapan surga, itu adalah doa yang penuh kuasa. Saya percaya banyak dari kita di sini yang pernah salah mengerti doa. Kita pikir doa itu seperti mengisi formulir permohonan yang harus lengkap, rapi, dan memenuhi semua syarat supaya diproses. Padahal, doa adalah percakapan hati dengan Bapa. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Kalau saudara benar-benar memahami ini, saudara tidak akan takut berdoa, walau kata-kata saudara sederhana. Maaf saudara, kalau kita mau melihat doa kita dijawab, ada satu rahasia yang Tuhan Yesus sendiri berikan dalam Yohanes 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Perhatikan, syaratnya adalah tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya, doa kita harus lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan dari jarak yang jauh. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, keinginan kita pun akan selaras dengan kehendak-Nya, dan doa-doa kita akan bergerak seirama dengan hati Tuhan. Kadang kita berdoa meminta Tuhan mengubah situasi, padahal yang Tuhan ingin ubah adalah hati kita. Kadang kita meminta Tuhan memindahkan gunung, tapi Tuhan ingin kita memanjatnya bersama Dia. Kadang kita meminta Tuhan menutup mulut singa, tapi Tuhan ingin kita duduk di tengah kandang singa untuk membuktikan bahwa Dia sanggup menjaga kita. Semua ini berbicara tentang satu hal. Doa bukan hanya untuk mengubah keadaan. Doa adalah sarana Tuhan untuk mengubah kita. Saudara, doa yang pasti dijawab Tuhan adalah doa yang keluar dari hati yang mengasihi Dia. Doa yang percaya pada janji-Nya. Doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga mendengar. Doa yang siap menerima jawaban apapun, karena percaya bahwa jawaban Tuhan selalu yang terbaik. Berdoalah seperti anak kecil yang percaya kepada ayahnya, bukan seperti pedagang yang menawar harga di pasar. Berdoalah dengan iman yang berkata, "Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu." Dan satu hal lagi, jangan pernah berhenti berdoa hanya karena belum melihat jawaban. Jawaban Tuhan mungkin ya, mungkin tidak, mungkin tunggu, tapi semua itu adalah jawaban. Jangan menilai jawaban doa dari seberapa cepat doa itu dikabulkan, tapi nilailah dari seberapa dekat hati kita kepada Tuhan setelah berdoa. Sebagai kesimpulan, saudara, Tuhan tidak menilai doa kita dari indahnya bahasa, melainkan dari murninya hati. Doa yang terdengar kacau,
tapi lahir dari hati yang hancur, lebih berharga daripada doa panjang yang hanya ingin didengar manusia. Kalau kita mau, doa kita pasti dijawab. Jangan sibuk memperindah kata-kata, tapi perindahlah hati kita. Tuhan mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan dalam panjangnya doa dan keindahan kata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk pengertian yang Kau berikan hari ini. Ajari kami untuk berdoa bukan dengan mulut yang pandai merangkai kata, tetapi dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Bersihkan hati kami dari dosa, dari kepahitan, dari kebanggaan, supaya doa kami tidak terhalang. Bawalah kami lebih dekat kepadamu sehingga setiap doa yang kami naikkan selaras dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau selalu mendengar dan selalu menjawab pada waktu-Mu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Menara Pengharapan.